Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Saat Bahtera Eza dan Echa berada di ujung tanduk, tinggal menunggu ketuk palu majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang biasa riuh rendah dengan teriakan masing-masing pendukung, baik pendukung terdakwa Nikita Mirzani maupun pelapor Reza Gladys. Kamis lalu, ruangan sidang malah senyap, seiring sidang digelar dengan menghadirkan terdakwa secara online. Suasana senyap itu seolah selaras dengan hampanya relung batin Niki setelah majelis hakim untuk kedua kalinya menolak permohonan penangguhan penahanan Niki. Impian Niki untuk menghirup udara bebas pun buyar. Terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya, dan untuk sementara tetap terdakwa keberadaban tahanan. Sampai saat ini belum ada hasil dari pertimbangan tersebut sehingga terdakwa masih tetap dengan status ditahan dalam tahanan rutan. Yang penangguhan penahanan itu saya nggak bisa komentar banyak ya Mbak, dan sekarang sudah melalui proses itu aja sih. Ditolak ya kan, jadi berarti kemarin-kemarin ini yang sudah beredar video viti-viti itu adalah hoax. Karena ternyata jadi heboh sendiri gitu, berita yang nggak ada faktanya gitu loh. Nah, tadi terbukti kan hakim ternyata menolak. Tanya dong sama pendukung-pendukung dia, kan saya lihat tuh di sosmed 2 jam lagi pulang, dijemput gitu, aduh. Keputusan majelis hakim menolak penangguhan penahanan jelas menyisakan gundukan kecewa berat bagi Niki. Situasi itu makin pedih tatkala Niki juga tengah mengalami sakit gigi yang akut di dalam tahanan. Sidang pun akhirnya harus ditunda pekan depan. Karena itu kan udah dari kemarin namanya, jadi sebelah kaki ini sakit dan mulai. Jadi si Niki tadi malah disarankan untuk periksa ke dokter. Ternyata di rumah sakit dokternya alatnya tidak memadai. Jadi di dalam giginya itu kalau nggak salah itu tadi ada gusinya tuh pecah. Itu kan sakit banget ya. Ternyata gigi yang atas tuh sakit. Dia bilang pecah veneer, terus di dalamnya ada implan yang juga kena lah infeksi itu pasti. Kekecewaan Niki juga tercermin pada raut wajah pendukungnya, bahkan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid yang biasanya sesumbar melontarkan pernyataan. Di hari ketika majelis hakim menolak pengajuan penahanan kliennya, ia cenderung ogah bicara sambil menghindari kerumunan juruwarta. Jujur ya, saya melihat kejadian terdakwa ini didukung oleh pendukung-pendukungnya seperti itu, kasihan ya. Bagaimana orang yang sedang berharap untuk menghirup udara bebas diberikan semangat yang PHP gitu ya. Niki tak bisa berkata apa-apa. Impiannya bertemu anak-anak dalam waktu cepat seolah sirna. Ya, tampaknya ia masih harus bersabar meratapi nasib. Belum lagi tersiksa oleh reaksi seterunya yang jelas akan bahagia di atas derita yang harus dilaluinya. Ya, jalani aja lah, namanya hidup ini tabur tuai ya. Jadi ya tetap semangat lah, yang pasti A1 kemarin nggak berlaku. Sebagai seorang ibu, ya kalau dia tahu seorang ibu kan dia harus jaga dong mulutnya, ucapannya. Karena kalau balik lagi kepada kasihan dia seorang ibu. Ingat teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan di penjara, yang membawa anaknya ke penjara, banyak sekali. Apalagi kan di dalam penjara itu pasti kan stres ya, karena biasa si Niki masuk rumah enak kena AC, ke dalam penjara kan pakai kipas angin. Nah, pakai kipas angin. Nah, saya dengar ya, ini saya dengar tapi saya nggak lihat langsung. Katanya Niki yang di dalam kamar itu kamar sempit 7 orang. Terus WC-nya kan
ada yang aduh IC-nya rame-rame gitu. Jadi itu kan stres guys ya, stres, sakit gigi, demam, kepala cenut-cenut, mata bengkak, apa tadi kayak tadi tuh matanya bengkak banget, nggak tahu habis nangis, mungkin lagi hubungan sama anaknya kan, nangis kangen kali, terus nggak tahu habis bangun tidur nggak tahu, tapi tadi Niki tuh mungkin karena di Zoom ya, jadi di Zoom nggak pakai makeup, jadi mukanya putih sih putih, tapi kayak jadi kayak artisnya hilang. Keputusan majelis hakim yang belum berpihak seolah kian memperburuk kondisi sakit gigi yang dialaminya di Rutan. Apalagi tak ada dokter spesialis yang standby atau alat medis yang lengkap di Rutan Pondok Bambu. Kondisi ini pun tak ayal membuat Niki semakin frustasi. Bahkan itu terlihat dari penampilannya di sidang Kamis lalu. Jika sebelumnya ia selalu tampil cetar saat menghadapi sidang dengan letupan kata-kata yang bombastis, kali ini ia seolah tampil apa adanya tanpa make up, tanpa outfit yang mencolok. Ia seolah sudah pasrah dengan keputusan majelis hakim dan tinggal menunggu vonisnya berpihak atau tidak. Sedih, pastilah ya. Karena Nikita Mirjani itu bukan orang yang tidak tahu dia akan divonis bersalah atau tidak. Gue yakin dia tahu, dan gue yakin dia divonis bersalah sih. Makanya dia kayak putus asa gitu. Iya, biasanya seger. Biarpun dalam keadaan apapun, Niki selalu fresh. Tapi tadi kelihatan sekali mukanya itu kelihatan nggak fresh dan sakit, nahan sakit gitu. Ini berapa kali sidang lagi kan? Karena ada satu masalah yang akan dipermasalahkan ya, tapi saya nggak bisa ngomong sekarang ya. Nanti biar kalian sendiri yang melihat.